Selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan membahas mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama, mari kita bahas mengenai rangkaian seri. Perhatikan rangkaian berikut ini. Rangkaian tersebut tersusun atas satu baterai, satu buah saklar, dan dua buah lampu, di mana komponen-komponen rangkaian tersebut tersusun secara seri. Yang mencirikan sebuah rangkaian tersusun seri adalah sebagai berikut. Yang pertama, rangkaian tidak bercabang. Yang kedua, kuat arus di setiap titik pada rangkaian sama besar. Atau dapat kita katakan bahwa IA sama dengan IB, sama dengan IC, dan sama dengan ID. Agar lebih paham, mari kita bahas contoh soal pertama. Yang diketahui pada soal ini adalah IA sama dengan 0,3 ampere. Yang ditanyakan adalah besar kuat arus pada lampu 1 dan besar kuat arus pada lampu 2. Oleh karena rangkaian tersebut merupakan rangkaian seri, maka besar kuat arus di lampu 1 sama dengan besar kuat arus di lampu 2 sama dengan besar IA, yaitu 0,3 ampere. Yang kedua, mari kita bahas mengenai rangkaian paralel. Perhatikan rangkaian berikut. Pada rangkaian terlihat bahwa lampu 1 dan lampu 2 tersusun secara paralel. Sedangkan baterai dan saklar, begitu juga dengan kedua lampu, tersusun secara seri. Adapun ciri-ciri dari rangkaian susun paralel adalah yang pertama, pada rangkaian terdapat cabang, dalam hal ini yaitu titik P dan titik Q. Yang kedua, besar kuat arus yang menuju titik cabang sama dengan jumlah besar kuat arus pada masing-masing cabang, sama dengan besar kuat arus yang meninggalkan titik cabang. Hal ini sesuai dengan hukum pertama Kirchhoff pada rangkaian bercabang. Sehingga akan berlaku bahwa IA sama dengan IB ditambah IC sama dengan ID. Agar kita lebih memahami mengenai rangkaian paralel, mari kita bahas contoh soal yang kedua berikut ini. Pada rangkaian, diketahui bahwa I sama dengan 1,5 ampere. I1 sama dengan 1 ampere. Dan yang ditanyakan, yang pertama, I2 sama dengan berapa? Dan yang kedua, I3 sama dengan berapa? Untuk menentukan I2, mari kita perhatikan titik cabang P. Pada titik cabang P, masuk kuat arus sebesar 1,5 ampere. Sedangkan yang menuju lampu 1 sama dengan 1 ampere. Sehingga kuat arus yang menuju lampu 2 dapat kita hitung dengan rumus I sama dengan I1 tambah I2, atau I2 sama dengan I dikurangi I1. I2 sama dengan 1,5 ampere dikurangi 1 ampere sama dengan 0,5 ampere. Jadi, besar arus yang menuju lampu 2 sebesar 0,5 ampere. Kemudian, untuk menentukan I3, mari kita lihat cabang Q. Pada cabang Q, kuat arus yang melalui lampu 1 dan kuat arus yang melalui lampu 2
menyatu pada titik Q. Sehingga dapat kita rumuskan I3 sama dengan I1 tambah I2. I3 sama dengan 1 ampere ditambah 0,5 ampere sama dengan 1,5 ampere. Selanjutnya, mari kita bahas contoh yang ketiga. Perhatikan soal berikut. Pada rangkaian terlihat bahwa I3 sama dengan 20 ampere, I4 sama dengan 10 ampere, dan I6 sama dengan 50 ampere. Dan yang ditanyakan, I1, I2, dan I5 sama dengan berapa? Oleh karena I3 dan I6 sudah diketahui, maka kita dapat menghitung I5. Oleh karena itu, perhatikan cabang R. I5 dapat dihitung dengan menggunakan rumus I3 tambah I5 sama dengan I6. Oleh karena I3 sama dengan 20 dan I6 sama dengan 50, maka dapat kita tulis 20 ampere tambah I5 sama dengan 50 ampere. Maka I5 sama dengan 50 ampere dikurangi 20 ampere sama dengan 30 ampere. Setelah diperoleh I5, maka kita dapat hitung I2. Oleh karena itu, kita perhatikan cabang Q. Untuk menentukan I2, dapat kita gunakan rumus I2 tambah I4 sama dengan I5. Di mana I4 sama dengan 10 ampere dan I5 sama dengan 30 ampere. Oleh karena itu, dapat kita tulis 10 ampere tambah I2 sama dengan 30 ampere. Maka I2 sama dengan 30 ampere dikurangi 10 ampere sama dengan 20 ampere. Dan yang terakhir, setelah I2 kita peroleh, maka kita dapat menentukan I1. Oleh karena itu, kita perhatikan cabang P. Untuk menentukan I1, kita gunakan rumus I1 sama dengan I2 tambah I3 tambah I4, di mana I2 sama dengan 20, I3 sama dengan 20, dan I4 sama dengan 10. Sehingga dapat kita tulis I1 sama dengan 20 ampere ditambah 20 ampere tambah 10 ampere sama dengan 50 ampere. Oke anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.